Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Cerita horor kita pada malam hari ini dilansir dari hipwi.com, ditulis oleh Fatur Rozi, yang berjudul Kisah Hantu Si Boneka Uci di Jalan Siliwangi. Tetapi sebelum cerita horor kita dimulai, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Mungkin kamu yang warga Bandung pernah mendapat nasihat untuk menjaga kecepatan motor atau mobilmu saat melewati jalanan Siliwangi. Kedengarannya memang nasihat umum yang biasa kamu dengar dari orang-orang agar tak celaka karena kebutuhan. Namun ternyata nasihat itu memiliki makna berbeda jika dilantunkan oleh warga Bandung, khususnya pengguna Jalan Siliwangi. Ya, memang sih di Jalan Siliwangi sering terjadi kecelakaan, namun bukan itu yang jadi satu-satunya alasan. Di balik jalan yang ramai dilewati kendaraan tersebut, ada kisah mistis yang menyelimutinya. Kata orang-orang tua di Bandung, semuanya bermula dari tragedi kecelakaan seorang anak kecil bernama Uci, yang hingga kini arwahnya masih sering muncul di sekitaran Jalan Siliwangi. Semua bermula pada tahun 80-an silam, ketika seorang pengendara ngawur menyebabkan hilangnya satu nyawa. Kisah hantu boneka Jalan Siliwangi bermula dari sebuah kejadian tragis yang menimpa satu keluarga. Tak ada yang menduga bahwa kecelakaan tersebut akan terjadi. Saat hendak makan malam di Jalan Siliwangi, selepas memarkirkan mobil dan hendak menyeberang jalan, tiba-tiba saja ada mobil berkecepatan tinggi datang dari arah Cimbuluit. Jelas saja tabrakan tak dapat dihindari. Niat awal untuk bergembira bersama keluarga berubah bencana ketika tabrakan terjadi. Seorang gadis kecil bernama Uci terpental cukup jauh hingga ke pohon di pinggir Jalan Siliwangi. Menurut kabar orang-orang yang hidup di sekitaran, si gadis Uci tersebut memang tak lantas meninggal di tempat kejadian. Uci kecil sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Naas, karena luka yang memang parah, nyawanya tak bisa diselamatkan. Namun, sebelum nafas terakhir ia hembuskan, sempat ada satu tanya yang ucapkan. Boneka Uci mana? Sebegitu cintanya Uci pada boneka berbentuk panda tersebut. Sampai-sampai boneka itu yang jadi pertanyaan terakhirnya. Seketika banyak yang ikut membantu mencari boneka panda kesayangan Uci tersebut. Namun, hingga saat ajang menjemput, boneka tersebut seakan hilang di telat kabut. Siapa sih yang gak iba ketika mendengar seorang gadis kecil meminta boneka kesayangannya saat ia sendiri tengah mengalami masa kritis di rumah sakit? Tergerak oleh rasa iba, banyak yang ikut membantu mencarikan boneka panda kesayangan Uci. Jalan Siliwangi sudah ditelusuri. Sekitaran tempat kejadian juga sudah dilansir dengan teliti. Namun, tetap saja boneka panda kesayangan Uci tak bisa ditemukan. Sampai pada hembusan nafas terakhirnya, keberadaan boneka panda tersebut masih menjadi misteri. Sejak saat itulah hantu si kecil Uci sering muncul, membawa boneka panda kesayangannya. Ia kerap terlihat duduk di atas pohon di sekitaran Jalan Siliwangi. Tak lama setelah meninggalnya Uci, banyak pengendara yang melaporkan telah melihat sosok hantu gadis kecil yang bergentayangan di sekitaran Jalan Siliwangi, Bandung. Gerak-geriknya memang layaknya gadis kecil biasa. Ia hanya bermain dengan boneka pandanya di pinggir jalan. Ya, tak jarang juga ia terlihat duduk-duduk di atas pohon di pinggir Jalan Siliwangi. Karena itulah banyak warga Bandung yang menolak untuk lewat Jalan Siliwangi di malam hari. Meski tak sampai mengganggu, namun tetap saja seram kalau melihat ada sosok gadis kecil bermain di pinggir jalan saat hari sudah gelap. Tenang, berdasarkan pengakuan pengguna Jalan Siliwangi, Uci hanya sekedar menyapa pengendara yang lewat di malam hari. Kalau bertanya pada orang-orang sekitaran, keberadaan Uci si hantu boneka ini memang tidak mengganggu. Munculnya Uci ini seakan ingin menasehati agar pengguna jalan
tidak ngebut meski jalan tengah terlihat sepi. Mungkin Uci cuma gak pengen kejadian yang menimpanya terulang kembali. Nah, kamu yang lewat Jalan Siliwangi, jangan sampai ngebut ya. Semoga dari kisah ini kita dapat ambil pelajaran dan hikmahnya. Sekian cerita horor kita mengenai kisah hantu si boneka Uci di Jalan Siliwangi. Apabila teman-teman memiliki cerita horor lainnya, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email chkceritahororkita@gmail.com. Sampai jumpa di episode selanjutnya.